Dua keyboard ini tuh populer banget di luar negeri. Ini adalah TechWare Phantom Plus dan TechWare Phantom Elite Plus. Kedua keyboard ini bisa dibilang lini keyboard yang lumayan legendary di permodifan dan percustoman keyboard di YouTube. Karena waktu zaman-zamannya gue masih modif keyboard VX7 Pro di tahun 2021, di luar negeri tuh kreator-kreator keyboard pada ngemodif keyboard ini untuk jadi referensi keyboard budget yang bisa di custom. Tapi sampai sekarang di tahun 2023, for some reason dua keyboard ini tuh masih ada dan dapat update setiap iterasi barunya. Udah kayak smartphone aja cuy, kayak dapat software support tiap tahunnya gitu. Nah, dan yang gue pegang sekarang ini adalah TechWare Phantom Plus dan Phantom Elite Plus yang paling baru dengan upgrade-upgradean yang paling baru juga. Penasaran sama apa aja fiturnya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sebelah gue ini lagi ada dua keyboard legendary dari TechWare, yaitu yang TechWare Phantom Plus untuk yang full size dan TechWare Phantom Elite Plus untuk yang TKL. Gue inget banget tuh dulu pas zaman-zaman gue masih belajar dan ngonten permodifan keyboard yang masih awal-awal, gue tuh suka banget nontonin kreator-kreator luar negeri tuh pada modif-modifin keyboard ini cuy. Dan akhirnya sekarang gue berkesempatan buat megang sendiri dan nge-review keyboardnya. Jadi secara overview, lini keyboard TechWare Phantom ini tuh keyboard wireless triple connection dengan tujuan pasarnya itu mainly gamer ya. Tapi dia punya desain tuh lebih ke stealthy gitu, jadi pun kalau dipakai sama orang yang bukan gamer juga tetap bisa. Kedua keyboard ini walaupun layoutnya beda, fiturnya sebenarnya mirip-mirip. Tapi memang si TechWare Phantom Elite Plus ini yang di atas itu punya beberapa fitur yang nggak dimiliki sama si TechWare Phantom Plus. Yang mana sebenarnya wajar karena secara harga itu bedanya mereka berdua ini lumayan jauh. Tapi seperti biasa sebelum gue masuk lebih lanjut ke fitur-fiturnya, gue pengen bahas soal paket pembeliannya dulu. Jadi untuk kedua keyboard, yang akan kalian dapetin di pembeliannya itu hampir sama dengan beberapa perbedaan. Yang pertama pastinya kalian bakal dapat unit keyboardnya, dapat kabel Type-C juga yang kalau di Phantom Plus itu kabel braided biasa, sedangkan kalau di Phantom Elite Plus itu kalian dapat coiled cable. Terus kalian bakal dapat 2-in-1 switch and keycap puller juga, dapat juga switch cadangan sesuai pilihan switch keyboardnya, dan khusus untuk yang Phantom Elite Plus, dapat dongle untuk koneksi wireless 2,4 GHz-nya, dan untuk kedua keyboard kalian juga bakal dapetin kartu penunjuk fitur-fitur tombol FN yang ada di keyboard-keyboard ini. Jadi memang si TechWare Phantom Plus dan juga Phantom Elite Plus itu bukan keyboard yang baru-baru banget ya. Gak ada juga kayak fitur-fitur baru yang groundbreaking yang membedakan si keyboard-keyboard ini sama keyboard-keyboard zaman sekarang gitu. Tapi lebih ke kedua keyboard ini tuh adalah pilihan yang sangat amat solid untuk sebuah mechanical keyboard, khususnya yang di iterasi baru ini. Untuk yang Phantom Plus itu sebenarnya ada dua varian layout, ada yang full size dan yang TKL, tapi yang dikirimin ke gue ini tuh yang full size karena yang TKL-nya itu udah sama Phantom Elite Plus. Secara garis besar, kedua keyboard ini tuh sama-sama mengalami beberapa upgrade secara bebarengan. Dan dua-duanya itu bisa dibilang solid banget dan kerasa high quality gitu. Mungkin kalau misalnya disuruh cari pembanding, kedua keyboard ini tuh lebih mirip ke kayak kalau misalnya kalian beli keyboard Daki atau keyboard Philco. Tapi kalau misalnya kalian kurang familiar sama kedua brand itu, mungkin lebih familiarnya sama kalau kayak Razer dan SteelSeries gitu. Jadi kedua keyboard ini tuh mirip-mirip secara high quality-nya itu kayak Razer atau SteelSeries. Secara fisik juga hampir sama, bodinya ABS plastik dan plate-nya itu berbahan steel. Ada RGB backlit-nya dan di bagian bawah keyboardnya ada flip-up fit dan rubber fit. Dan USB port-nya itu sama-sama di kiri. Paling di sini bedanya yang Phantom Elite Plus itu kayak ada semacam cover magnetik gitu yang namanya shroud yang bisa bikin looks keyboardnya dari switch-nya kelihatan jadi nggak kelihatan dan jadi lebih stealthy. Untuk keycapsnya sama-sama ABS double shot shine through RGB dan profilnya masih OEM profile. Nah, bedanya si Phantom Elite Plus sama si Phantom Plus ini itu ada di koneksinya dan juga potensinya dalam permodifan. Yang Phantom Elite Plus itu udah wireless 3 mode yang artinya dia bisa pakai Bluetooth ataupun dongle 2,4 GHz, sedangkan yang Phantom Plus itu masih cuma koneksi wired aja, tapi udah bisa detachable kabelnya. Yang Phantom Elite Plus juga PCB-nya udah hot swap universal, sedangkan yang Phantom Plus itu masih belum hot swap. Artinya kalau misalnya kalian tipe-tipe orang yang memang butuh koneksi wireless dan pengen modif-modif keyboard kalian, mungkin si TechWare Phantom Elite Plus yang di atas ini adalah pilihan yang lebih tepat. Tapi sebenarnya kalaupun nggak dimodif, kedua keyboard ini secara bawaan pabrik tuh udah bagus banget. Karena setelah beberapa kali upgrade, kedua keyboard ini tuh udah ngikutin standar mechanical keyboard zaman sekarang yang mana si dalemannya itu, si komposisi dalemannya itu dipenuhi sama dampening media. Artinya walaupun kedua keyboard ini nggak diapa-apain, mereka itu secara bawaan pabrik itu udah kayak semacam toki dari lahir gitu. Dua-duanya stabilizersnya udah factory loop juga, jadi tombol-tombol yang panjang udah enak suara dan feel-nya, dan switch-nya cuy. Switch-nya ini loh, gila.
Jadi untuk kedua keyboard TechWare Phantom ini itu ada 4 pilihan switch ya. Ada 2 yang tactile dan 2 yang linear. Tapi karena di sini gue keyboardnya cuma 2, artinya gue cuma bisa milih 2 varian switch dari 4 switch itu. Jadi gue milihnya yang tactile orange untuk yang Phantom Elite Plus dan yang pink linear untuk yang Phantom Plus. Semua varian switchnya ini asli buatan TechWare ya. Jadi bukan Gateron, Altemu, Greetek ataupun merek-merek switch yang kita tahu. Tapi mereka bikinnya in-house dan sudah factory loop semua. Dan setelah gue nyobain kedua switchnya untuk daily driver gitu, gila men. Gue berani bilang dengan percaya diri kalau kedua switch ini adalah switch paling enak yang pernah gue coba dari sebuah keyboard pre-build. Khususnya yang bikin atau nge-brand switch mereka sendiri. Yang pink linear tuh rasanya smooth, springnya enak, suaranya enak, dibuat ngetik juga bottoming outnya enak banget cuy. Yang orange tactile lebih gila lagi. Tactile bumpnya bener-bener enak banget kayak switch tactile mahal. Smooth juga, suaranya juga enak, springnya nggak ada ping-ping nggak jelas. Pokoknya tuh switchnya enak semua dah. Jujur aja waktu gue ditawarin kedua keyboard ini tuh gue nggak ada ekspektasi sama sekali sama keyboard-keyboard ini ya. Kayak gue mikirnya tuh, yaelah keyboard pre-build lagi ya paling gue review secara biasa aja lah ya. Ternyata enggak men. Ternyata gue salah dan switchnya tuh enak banget. Jadi artinya kedua keyboard ini tuh bener-bener udah nggak perlu dimodif lagi sebenarnya. Paling mentok tuh ganti keycaps aja. Karena mereka tuh secara dari lahir tuh kayak udah talkie secara instan gitu. Jadi typing feel-nya enak, suaranya enak, nggak ada rattle-rattle nggak jelas, switchnya enak buat main game, buat ngetik juga enak. Walaupun kedua keyboard ini masih mountingnya itu tray mount tradisional, tetap enak secara pemakaian karena udah kebantu banget sama si komposisi foam-foam yang ada dalam keyboardnya dan juga switchnya. Pun kalau misal kalian kekeh mau modif, itu bisa banget dengan gampang di si TechWare Phantom Elite Plus ini. Cuman ya, sebagus-bagusnya kedua keyboard ini, mereka tetap punya beberapa kekurangan yang bisa aja bikin mereka itu kalah saing di pasaran mechanical keyboard zaman sekarang. Kayak misalnya dua keyboard ini tuh masih sama-sama tray mount tradisional, terlepas dari komposisi dalemannya yang udah penuh dengan foam. Yes, memang secara suara foam-foam ini tuh amat sangat ngebantu ya, tapi tetap aja typing feel tray mount tradisional itu masih kerasa lebih keras. Dan untuk yang Phantom Plus, terlepas price point yang dia punya, masih cuma bisa koneksi wired aja dan juga belum bisa gonta-ganti switch. Dua keyboard ini juga PCB-nya masih north facing ya. Jadi kalau misalnya dipakein keycaps cherry profile bisa aja interference. Dan ini sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, tapi flip up fit-nya itu cuma satu level aja yang padahal saingan-saingan keyboard di pasaran itu banyak yang udah 2 level. Nah untuk harganya kalau yang TechWare Phantom Plus yang di bawah ini tuh harganya di 690.000 dan untuk yang Phantom Elite Plus itu ada di 1.050.000. Jujur kalau menurut gue pribadi, gue rasa si Phantom Plus yang di bawah ini itu masih bisa lebih rendah lagi harusnya harganya. Kayak misalnya harganya ada di 500 ribuan gitu, itu rasanya masih lebih make sense sih. Tapi kalau misalnya yang Phantom Elite Plus itu gue rasa harganya udah pas atau bahkan agak murah ya, karena saingan-saingan di layout TKL itu tuh nggak gitu banyak ya, paling cuma ada si Noir N2 Pro, si FL MK870 dan paling monokey standar. Jadi kalau kalian ada yang nanya gitu misalnya, mending beli yang mana bang? Ya kata gue sih sesuaiin sama budget kalian. Kalau misalnya budgetnya mencukupi, gue akan saranin untuk ambil yang Phantom Elite Plus karena ini keyboard itu emang sebagus itu. Tapi kalau misalnya budgetnya agak terbatas, si Phantom Plus ini bukan keyboard yang jelek kok. Sebenarnya keyboardnya bagus, tapi ya paling agak ketinggalan zaman dikit lah. Nah, buat kalian yang tertarik untuk beli salah satu dari dua keyboard ini, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah dan gue akan sangat appreciate kalau misalnya kalian beli pakai link gue karena kalian udah ngebantu channel gue secara langsung. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap TechWare Phantom Elite Plus dan juga TechWare Phantom Plus. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian yang sekiranya lagi nyari-nyari keyboard TKL atau full size yang udah enak dari bawaan dan nggak perlu dimodif lagi. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget ya udah nonton dari awal sampai akhir.
It's been your boy Tommy, and as always, peace out.